Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Orang yang bisa kita edukasi secara mudah, namun ya sekarang mungkin masih fokus peningkatan vaksin dan peningkatan edukasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya saya sendiri kemarin baru jaga Ustadz, jadi kan saya masih residen Ustadz, masih sekolah spesialis. Di IGD itu ya pasien-pasien yang saya lihat mestinya tempat bed itu dipakai buat IGD anak-anak, ini akhirnya harus terpakai buat IGD buat pasien-pasien dewasa dan sudah menggunakan alat bantu nafas yang masker seperti itu dan oksigen-oksigen yang portable agar bisa memfasilitasi pemberian oksigen tekanan tinggi untuk pasien-pasien corona yang saturasi oksigennya turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moga Allah mudahkan. Ya. Artinya sekolah anak-anak akan terdampak lagi nih dok. Iya Ustadz, sepertinya juga mungkin akan ditunda untuk tatap mukanya Ustadz. Sahih dok. Khairan insyaAllah dok. Siap Ustadz. Siap. Izin kami mulai terlebih dahulu Ustadz. Tafadhol dok. Bismillah. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kajian urologi ngaji yang semoga Allah berikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i pada malam hari ini. Urologi ngaji mempersembahkan kajian yang berjudul Pintar Dunia Bodoh Akhirat yang akan dibersamai oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Selama kajian ini berlangsung, kami harapkan untuk para peserta dapat menggunakan nama yang mudah dikenali dan untuk bisa mute opsi suaranya, dan mohon untuk para akhwat agar mute atau menonaktifkan videonya. Kami sarankan bagi para peserta agar dapat menyiapkan alat tulis agar bisa mencatat kajian-kajian dan faedah ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Tanpa memperlama lagi, saya persilahkan Al-Ustadz. Waliyatafadol maskura Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang selamat dari COVID-19, yang hidup mendapatkan kesehatan dan kenyamanan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan buat kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Adapun bagi yang sedang susah, yang mungkin dia terpapar COVID-19 atau penyakit lain, yang mungkin dia terdampak dari sisi ekonomi, maka jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW tatkala dalam kondisi sulit, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Karena memang nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang menimpa kita. Tapi kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmat-nikmat, namun dia suka mengingat musibah dan petaka yang pernah menimpa dia. Allahumma salli wa sallim
wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Hampir semua manusia, semua negara, semua kelompok manusia itu peduli dengan ilmu dunia. Sehingga dibuatlah program-program untuk mengentas umat manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Ana tadi membaca beberapa artikel, beberapa berita tentang program-program pemerintah kita di berbagai wilayah untuk mengentas kebodohan dan kemiskinan. Seakan-akan dua hal ini jalan bersama. Bodoh, miskin. Miskin, bodoh. Bahkan menjadi program membela negara. Jadi dalam rangka kita membela negara kita tuh harus pinter. Kita itu harus berusaha ya berpisah dengan kemiskinan. Karena dulu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun bukan karena kita miskin. Bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita bodoh. Dan mereka berusaha bagaimana rakyat Indonesia tetap bodoh. Tapi alhamdulillah, setelah merdeka, pemerintah dari mulai presiden yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai sekarang, kepedulian kepada mengentas rakyat Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan itu terus berjalan. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jemaah, ada program 9 tahun belajar. Masa 9 tahun anak itu sekolah. Wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun. Ada juga usaha pemerintah untuk ya memberikan kejar paket ABC buat mereka. Usaha untuk memerangi buta huruf ya. Masya Allah. Tapi apa gunanya? Kalau dia pinter dunia, kaya di dunia, tapi bodoh tentang akhirat. Miskin di akhirat. Dan yang paling menakutkan, masuk neraka. Kita semua maklum bahwa kehidupan di dunia ini tidak lama. Berapa lama sih kita hidup di dunia? 100 tahun? 1 abad? Enggak. Kita lihat presiden pertama kita ya, orang pertama di Indonesia. Enggak sampai 100 umurnya. Pak Harto enggak sampai 100 tahun. Lanjut Habibie enggak sampai 100 tahun. Lanjut Abdurrahman Wahid enggak sampai 100 tahun. Tapi kalau berpikir orang itu ketika menjadi penguasa, dia jadi orang yang kaya. Dia dianggap orang yang paling pintar mungkin pada waktu itu. Dengan dukungan dari menteri-menterinya, dari pejabat-pejabatnya. Tapi selesai. Ahibati fillah. Ketika manusia itu pintar dunia, bodoh akhirat. Dia akan menjadi lebih buruk dari binatang. Nah, dia akan menjadi orang yang sangat ambisius untuk mengumpulkan dunia ini. Siang malam, dia akan berusaha untuk menimbun harta. Yang ada dalam benak dia bagaimana menjadikan 1.000, 100.000. Bagaimana 100.000 menjadi 100 juta. Lanjut sekolah lagi. Kalau dokter mungkin dari dokter umum lanjut ke spesialis. Terus lanjut lagi. Dia
paham dan mengerti sangat tentang bagaimana memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang super, usaha yang lancar. Ahibbatifillah. Dan ternyata itu kebanyakan manusia kayak gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Coba kita baca ayat ini. Nah, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Artinya, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Allah mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Akan tetapi kebanyakan manusia itu nggak tahu. Allah berjanji, Allah punya janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Satu persatu kita melihat janji Allah terbukti di muka bumi ini. Tapi di kehidupan dunia, engkau berdoa minta rezeki, Allah kasih rezeki. Allah turunkan petaka-petaka yang manusia bingung menghadapinya. COVID-19. Yang subhanallah setelah setahun setengah kita berharap hidup normal. Kita pernah hidup new normal. Dan kita berharap kita hidup normal. Tapi ternyata kita kembali ke nol lagi. Menghadapi COVID-19. Kok bisa? Apa sih yang Allah janjikan kepada manusia? Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kebanyakan manusia la ya'lamu. Mereka hanya mengetahui ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia. Apa yang nampak? Ya kalau kita yang nampak orang sakit kita obatin, orang sakit kita bawa ke dokter, mati kita kubur. Selesai. Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, jabatannya ditinggal, semua dia tinggal. Tentang kematian ini yang orang-orang lalai. Padahal setiap hari berapa yang dikubur di negeri kita ini gara-gara COVID-19. Yang sampai kewalahan. Ilmu kita tuh cuma sampai rumah sakit. Sampai ngobatin selesai. Mati, angkat tangan semuanya. Kita nggak tahu. Dan kita nggak peduli. Ahibati fillah. Kebanyakan manusia di muka bumi ini. 3/4 penduduk bumi ini. Tidak mengetahui tentang kunci surga. Berapa miliar manusia yang kufur kepada Allah. Tapi mereka orang-orang yang ngerti, yang pinter tentang kehidupan dunia. Tapi patung dia sembah. Dia bikin pesawat, dia bikin kapal laut, dia bisa bikin handphone, tapi berhala dia sembah. Yang terbuat dari patung, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, mereka sembah. 3/4 penduduk bumi ini. Yang 1/4 yang muslim ini, ya wallahu a'lam,
Apakah mereka benar-benar mengetahui tentang kehidupan akhirat? Tentang kunci surga, la ilaha illallah? Apakah mereka mengamalkannya atau tidak? Sepertinya yang seperempat yang muslim ini juga lebih mengerti dengan kehidupan dunia. Yang jadi kiblat mereka negeri-negeri yang maju. Negeri-negeri yang modern. Oke, gak masalah kita mencontoh mereka dari sisi kemajuan negeri mereka. Kita ingin memiliki teknologi yang sama dengan mereka. Tafadhol. Tapi jangan lupa sama akhirat. Emangnya orang yang punya uang 3.000 triliun itu nggak mati? Nggak mati. Dia bisa tambah umurnya. Bisa. Emangnya orang yang sudah divaksin nggak bakal mati? Udah vaksin 2 kali. Vaksinnya yang paling bagus Pak Ustaz. Mati juga. Mau itu kena COVID, nggak kena COVID, mati dia. Jarang di antara kita yang memikirkan bagaimana tatkala ana di kuburan nanti itu. Bagaimana kondisi ana di sana? Ada kehidupan di sana. Dia nggak percaya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau melihat kaumnya, bapaknya sendiri, bikin patung. Setelah dibikin, ditaruh, lalu disembah. Sebagian kaumnya itu melihat mentari begitu besarnya, disembah mentari. Melihat bulan, disembah bulan. Melihat bintang-bintang, disembah bintang-bintang. Ketika Nabi Ibrahim melihat hal itu, takut beliau. Maka beliau berdoa. Pernahkah kita berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim ini? Kalau kita peduli dengan kondisi yang ada, kita akan berdoa. Sekarang ini yang laris itu doa supaya selamat dari virus corona. Laris tuh. Orang kalau dikasih amalan, ini baca doa ini. Dia amalin, dia copy, dia sebarin. Tapi pernahkah kita membaca doa selamat dari virus kesyirikan? Ada virus namanya kesyirikan. Di mana orang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan kalau mati, kalau urusan corona mati, mungkin prokes dikuburkan selesai. Tapi kalau mati di atas kesyirikan, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillahi minan. Apa doa Nabi Ibrahim? Silahkan dibaca di surat Ibrahim ayat 35-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balad Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Makkah, negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Barakallahu fikum.
Doa Nabi Ibrahim yang pertama urusan dunia. Karena orang Muslim itu peduli sama dunia. Karena dia hidup di dunia kita. Maka doa yang pertama beliau mengatakan, Rabbi ij'al hadzal balada amin. Jadi ke negeri ini negeri yang aman. Karena dengan keamanan itu kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa menegakkan aturan-aturan Allah dengan nyaman kalau aman. Kita minta keamanan, tafadhal. Jadi Muslim itu berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tapi kebanyakan kita cuma Rabbi ij'al hadzal balada aminan doang doanya. Minta keamanan, minta kesehatan, kenyamanan, anak-anak sukses, terhindar dari penyakit, segala bala, musibah. Itu keamanan. Kita doanya cuma sampai di sini. Untuk akhirat, jarang. Untuk akhirat, Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubni. Dan hindarkan aku, jauhkan aku, wabaniya. Dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Beliau takut. Beliau jelaskan. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak dari manusia. Sampai hari ini. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Sampai hari ini terbukti. 3/4 penduduk bumi ini tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak mentauhidkan Allah Jalla. Sampai hari ini. Apakah kita takut? Dengan virus yang telah memapari 6 miliar penduduk bumi. Kalau bicara COVID-19, berapa miliar yang kena COVID-19? Bandingkan yang kena virus kesyirikan dengan yang kena virus COVID-19. Virus COVID-19, dunia ribut. Ribut dunia. Ya pantas dia ribut. Karena manusia berpikir tentang dunia mereka. Anak kepingin hidup sehat. Tapi ada virus yang lebih parah dari itu. Nih kalau kita bicara orang pinter dunia, bodoh akhirat, seperti ini. Dia sangat peduli dengan urusan dunianya. Masker, sekarang masker harus double. Siap. Jaga jarak lagi. Siap. Tapi virus kesyirikan gimana? Ahibati fillah. Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang didakwain oleh Nabi Musa? Orang pinter. Orang sehat. Dikatakan Fir'aun itu pinter. Dia memilih pejabat-pejabat negara juga selektif. Kemudian secara kesehatan dikatakan Fir'aun itu nggak pernah sakit. Mengapa dia akhirnya mengaku Tuhan? Karena dia merasa nggak pernah kena musibah, nggak pernah sakit. Dan kita tahu bagaimana Fir'aun membangun Mesir. Piramid yang sampai hari ini menjadi salah satu keajaiban dunia juga masih dapat kita saksikan. Tapi apa yang terjadi dengan Fir'aun? Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 51 sampai 53. Surat Az-Zukhruf ayat 51 sampai 53. Atau sampai 54. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين
يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Nah, Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. barakallahu fikum. Orang-orang takjub dengan dunia aja. Dan banyak umat Islam yang terheran-heran dengan dunia yang dimiliki orang-orang kafir. Dan Fir'aun mengatakan itu kepada kaumnya. Dia tunjukkan kerajaan Mesir berada di bawah kekuasaan. Sungai-sungai itu mengalir ikut aturan Fir'aun. Dialirkan ke istananya. Indah sekali. Bagaimana dia berusaha mempengaruhi kaumnya? Ya dengan ucapannya tadi. Kalau sekarang mungkin dengan media. Dan ketika itu Fir'aun memiliki hal itu. Dia bandingkan antara dia dengan Musa. Apa Musa ini? Ngomong aja gak jelas. Subhanallah. Akhirnya ditaatin sama kaum. Dan kita tahu akhir cerita Fir'aun. Bagaimana mereka mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sampai tatkala Bani Israel masuk ke lautan. Di jalan yang terbelah. Fir'aun gak ngambil pelajaran sama sekali. Gak mikir, ya Allah ini mukjizat nih. Masya Allah. Gimana lautan bisa dibelah? Bagaimana kesyirikan itu menyesatkan manusia. Dan benar-benar takut loh Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun. Bersama bala tentaranya. Dan Allah jadikan pelajaran buat kita. Sekarang yang ke Mesir yang dia lihat hanya sisa-sisa dari kerajaan Fir'aun. Kemana? Habisnya. Orang masih takjub sama piramid. Dia nggak takjub dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menenggelamkan Fir'aun. Makanya dikatakan kebanyakan manusia itu bodoh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau berdakwah? Apa sih yang Nabi minta kepada kaumnya? Apa yang diminta kepada kaumnya? Hanya meminta kepada mereka untuk mengatakan satu kata. Qulu la ilaha illallah tuflih. Kalian katakan la ilaha illallah. Selamat kalian. Ini kunci surga. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini satu Tuhan? Ini benar-benar perkara yang mengherankan. Mereka menolak dakwah Nabi SAW. Terakhir Nabi kirim surat ke Raja Persia.
Ketika itu Persia memiliki kekuasaan yang sangat besar di muka bumi ini. Kirim surat ke Raja Romawi. Kirim ke surat ke Raja Muqawqis. Ke raja-raja di muka bumi ini. Mengajak mereka untuk ke surga. Nggak kemana-mana. Bahkan Nabi menyebutkan kalau engkau beriman ke raja, tetap engkau jadi raja di situ, nggak ada masalah. Tetap engkau berkuasa di tempat itu. Kalau engkau masuk Islam. Tapi nggak mau mereka. Isi surat Nabi itu alaihi salatu wassalam, aslim taslam. Masuk Islamnya engkau selamat, selesai. Tapi nggak mau. Akhirnya Persia runtuh. Romawi runtuh. Mesir runtuh. Muqawqis rajanya waktu itu. Karena mereka menolak. La ilaha illallah. Ini kunci akhirat itu la ilaha illallah. Ahibati fillah. Tapi kebanyakan orang itu pinter dunia. Bodoh tentang akhirat. Buktinya ya tadi 3/4 penduduk bumi ini. Ada sebuah hadis yang ana ingin kita renungkan bersama-sama. Yang hadis ini mengandung apa yang kita bicarakan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawadin sakhab bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Allah benci dengan manusia yang punya 6 kriteria. Akhir kriteria yang ke-6 itu, kita akan bahas satu persatu kriteria ini. Kriteria yang terakhir itu Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Dia ini pinter urusan dunia. Tapi jahil dengan urusan akhirat. Ini sifat yang ke-6. Yang pertama, ja'dhari. Kulla ja'dhari. Allah itu benci kepada setiap orang yang sombong. Takabbur. Sombong ini ada 2. Nabi SAW ketika menyebutkan kibir. Sifat sombong. Di mana beliau mengatakan SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Sombong itu ada 2. Yang pertama kata Nabi SAW, batarul haq. Sifat sombong itu adalah orang menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Kenapa? Kadangkala melihat kepada penyampai kebenaran. Apa yang nyampaikan? Bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal menolak kebenaran yang disampaikan Nabi SAW. Bagaimana Fir'aun menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Musa AS. Dicari-cari kesalahan nih orang. Yang dikatakan ngomongnya kayak gini, dulu kau pernah membunuh orang. Dicari-cari. Fir'aun yang dilakukan pertama bagaimana membunuh karakter Nabi Musa AS. Abu Lahab, Abu Jahal bagaimana mereka bersama tokoh-tokoh Quraisy bersekutu untuk memberikan gelar-gelar yang buruk untuk membunuh karakter Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan. Apa sih masalahnya? Sombong. Seperti iblis. Ketika disuruh sujud. Apa beratnya? Malaikat-malaikat pada sujud. Kepada Nabi Adam AS. Kenapa kau gak sujud? Qala ana khairun minhu.
aku lebih baik dari dia. Dia disuruh. Tapi karena sombong. Jadi dia menolak kebenaran. Dan yang kedua, meremehkan orang. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia meremehkan. Karena kekayaan dia, karena kepintaran dia urusan dunia. Apa kata Fir'aun tadi? Oh nih lihat, aku yang memiliki kerajaan. Aku yang bisa bikin sungai itu mengalir dari bawah istananya. Musa ngomong aja nggak jelas. Allah benci sama sifat ini. Orang yang punya sifat ini, billah minta, sulit untuk selamat. Yang kedua, sifatnya jawab. Jawab para ulama menyebutkan orang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta. Menimbun. Kita hidup di dunia ini punya kebutuhan loh. Ada orang yang kebutuhannya sudah tercukupi, yang kemudian untuk, ya kalau bicara orang takut kena musibah, dia perlu menabung. Dia sudah tabung tapi dia tumpuk terus itu harta. Dia timbun itu harta. Dan biasanya orang kalau seperti ini, orang yang ambisi dunia ini nggak kenal halal haram. Udah. Yang penting bagaimana perut dia penuh. Rumah dia penuh dengan harta. Ini sifat yang kedua. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi SAW, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali. Orang nggak lagi peduli. Min aina iktasabal mal. Dari mana dia dapatkan harta? Amin halalin atau min haram. Buat dia yang penting senang. Dan biasanya dia akan membanggakan dirinya. Dia akan berlomba-lomba sama kawannya untuk mengumpulkan dunia, lalu dia berbangga-bangga. Ini jawab. Sifat yang ketiga, sakhabin bil aswaq. Sakhab bil aswaq. Suka teriak-teriak. Di pasar. Subhanallah, kalau bicara pasar, zaman sekarang pasar itu ada di tangan kita. Ada orang yang kerjanya ngelihat belanjaan, ada apa ini terus. Dan orang ini suka sengketa. Di dalam rangka dia mengumpulkan hartanya, mau bayar hakim dia. Sebagian mungkin mau bayar aparat, dia bayar aparat. Orangnya ini vokal kalau ngomong. Pokoknya kalau untuk urusan harta, kekuasaan, vokal banget dia. Diungkapkan ini bil aswak, di pasar sama tempat ngumpulin harta di sana dulu. Sifat yang keempat, jifatin bil lail. Bangkai di malam hari. Kok disebut bangkai? Allah itu mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil layl, bangunlah di malam hari ketika tinggal sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau pertengahan malam kau bangun. Atau kau kurangin sedikit. Allah perintahkan Nabi SAW untuk bangun malam. Para sahabat bangun malam. Kenapa? Di malam ini, disinilah kalau kita bicara. Sebagaimana orang sibuk cari rizki di pasar, di tempat kerja, di malam hari ini kita cari rizki juga loh. Apa? Surga Allah. Kemuliaan dan kehormatan. Bagaimana Jibril alaihissalam ketika mengatakan kepada Rasul SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kehormatan orang beriman, kemuliaan orang beriman itu di mana? Di bintangnya? Di kursinya?
Di jabatannya, di harta dan kekuasaannya. Bukan. Bukan di semua itu. Di mana? Qiyamuhu billail. Ketika dia bangun malam. Orang sedang tidur. Orang sedang terlelap. Atau orang sedang begadang nonton yang tidak bermanfaat. Dia hamparkan sejadahnya. Dia katakan Allahu Akbar. Nggak ada yang melihat dia. Dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan penghuni surga itu. Apa cerita Allah tentang mereka di dunia? Tatajafa junubuhum anil mabaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang kalau malam hari menjauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa minta sama Allah karena tahu perjalanan menuju ke surga. Ini bicara akhirat. Itu berat. Penuh perjuangan. Dan dari apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka infak. Tapi ini orang yang Allah benci, jifatin billail, bangkai di malam hari. Bangkai. Himarin bin nahar. Keledai di siang hari. Apa kerjanya keledai di siang hari? Kerja. Kerja lagi. Bawa barang ke sana, ke timur. Nanti bawa barang lagi ke barat. Nanti bawa barang lagi ke selatan. Sibuk dia. Sampai Nabi menyebutkan SAW, himar, keledai. Tahu keledai? Walaupun ada banyak yang dia bawa di punggungnya, dia nggak menikmatinya. Sampai dikatakan ada keledai yang mati di padang pasir, padahal di punggungnya itu ada banyak air. Ini orang seperti itu. Allah kasih semuanya. Allah berikan fasilitas kepada dia. Tapi dia cari dunia lagi, dia kerja lagi, akhirat lah. Sifat yang keenam ini yang tadi kita sebutkan, yang merupakan tema kita malam ini, alimin bi amrid dunya. Dia pinter, alim. Jadi istilah alim ini bukan hanya untuk ulama agama ya, enggak. Dikatakan orang ngerti ilmu dunia alim. Tapi alim bi amrid dunya. Jahil bi amril akhirah. Bodoh urusan akhirat. Tak ngerti. Wudhu yang benar nggak tahu. Apa saja yang membatalkan wudhu nggak paham dia. Apa yang dia paham? Oh, suruh ngitung fulus, Masya Allah. Ngitung warisan, nggak ngerti. Cuma yang dia inginkan dia dapat bagian yang paling banyak. Dan entah apakah kita masuk dalam kelompok ini. Alim bi amri dunya, jahilin bi amril akhir. Makanya kadang-kala orang itu profesor. Faham tentang urusan dunia. Urusan agama nggak paham. Rasulullah SAW mengatakan. Ini kalau bicara memerangi kebodohan. Orang yang pertama memerangi kebodohan, ya Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum ada yang namanya Indonesia, sebelum lahir tuh Indonesia, umur Indonesia baru 75 tahun. Kita ingat ada uang 75 tuh. Nah, itu umur Indonesia. Bentar lagi mungkin akan jadi 76 tahun. Umurnya. Umurnya umat Islam sudah 1442 tahun plus 13. Berarti 55 tahun. Yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu Iqra. Bacalah. Islam itu peduli dengan ilmu. Di tengah masyarakat yang buta huruf, kok turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. 2 kali Allah suruh baca. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain, faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Wajib belajar muslim itu. Mungkin sebagian kita mengatakan, wah alhamdulillah kita belajar semua Ustaz. Belajar apa? Agama. Loh kan gak semuanya harus jadi ustadz. Enggak. Gak semuanya harus jadi ustadz. Tapi semuanya harus belajar agama. Dan kalau bicara agama ini ada yang wajib-wajib buat kita pelajarin. Masa orang mau sholat nggak tahu tentang bagaimana sholat yang benar. Mau puasa, cuma ikut-ikutan. Dia nggak tahu pembatal puasa, pembatal pahala puasa. Tentang bagaimana ketika orang berpuasa. Haji nggak tahu tentang haji. Halal haram nggak ngurus dia. Belajar. Wajib lo belajar agama ini. Kalau ada bicara 99 tahun ya, wajib belajar 9 tahun. Dalam agama Islam tuh belajar sampai mati. Nggak bicara 9 tahun. Sampai mati orang itu wajib belajar. Perkara-perkara yang memang dia perlukan dalam kehidupan ini untuk ke akhirat dia. Maka di surat At-Taubah ayat 122. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Subhanallah ya. Nih kalau bicara nggak semuanya harus jadi ustadz. Betul. Sebagian orang nggak semuanya harus perang, ke medan perang. Sebagian jadi ustadz, sebagian belajar. Tapi yang belajar ini belajar apa? Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Tujuannya ketika pulang dia kasih tahu orang-orang tentang agama ini. Jadi semuanya wajib belajar agama, tapi untuk jadi ustadz sebagian. Terus ahibati fillah. Kita ini kebanyakan Islam keturunan. Artinya kita masuk Islam bukan karena kita mengkaji tentang Islam. Seperti seorang mu'allaf, biasanya dia pelajari tentang Islam. Dia pelajari tentang Quran. Dia pelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Dia pelajari tentang makna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Kebanyakan kita enggak. Kita masuk Islam, ya lahir, alhamdulillah. Maka sekarang bagaimana kita belajar? Di masa Nabi SAW, kalau ada orang yang masuk Islam, Nabi apa yang beliau lakukan? Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ajarin Quran orang ini, wafaqihu fiddin, dan ajari tentang agamanya. Dia baru masuk Islam, langsung disuruh belajar Quran, diajarin agama.
Karena ini bekal buat kita di akhirat. Tapi Allah berfirman di surat Al-A'la yang dianjurkan dibaca setiap Jumat. Khatib Jumat, imam salat Jumat itu biasanya baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir ayat, apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Yang seperti ini, penjelasan ini ada loh. Dalam kitabnya Nabi Ibrahim. Dalam kitabnya Nabi Musa. Tadi kita sampaikan tentang Nabi Ibrahim. Kita sampaikan tentang Nabi Musa. Menunjukkan bahwa sejak itu manusia memang mementingkan kehidupan dunia. Nggak peduli sama akhirat. Dia hidup cuma sekali. Kita nikmatin. Berarti dia nggak percaya akan ada kehidupan selanjutnya. Oh, belum tentu kehidupan itu. Yang ini yang pasti. Itulah kondisi manusia. Yang pinter dunia, bodoh akhirat. Maka tugas kita sekarang, yang udah pinter dunia, menyisihkan waktunya agar nggak jadi bodoh akhirat. Yang sibuk di siang hari mengumpulkan dunia, dia menyisihkan waktunya untuk tidak menjadi keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Untuk yang sombong dengan hartanya, semoga dia sadar, apa sih yang kau sombongkan? Bukankah ada yang lebih kuat dari dirimu, Fir'aun? Kemana Fir'aun? Kaya, ada yang lebih kaya dari engkau, ada Qarun, mati juga semuanya. Pinter, intelektual, kau lihat Haman, habis semuanya. Nggak ada yang tersisa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita dan dapat memotivasi kita untuk jadi orang-orang yang sudah pintar dunia nih untuk jadi pintar akhirat juga. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah. Barakallahu fiikum. Ustaz, jazakallahu khairan atas kajian yang diberikan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Izin pertanyaan yang pertama. Bagaimana menghadapi pandemi ini? Pandemi seperti ini karena sulit mendapatkan pekerjaan meski semua ibadah-ibadah sudah dilakukan. Yang kedua, saya ingin bertanya, ada pernyataan banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu sendiri mengutuknya. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di masa pandemi ini, kalau bicara cari pekerjaan, berat Ustaz. Yang bekerja aja di PHK. Apalagi yang mau cari pekerjaan. Tapi pernahkah kita berpikir selama pandemi ini, ternyata yang nggak dapat pekerjaan masih hidup, yang punya pekerjaan, punya harta, mati. Kita lihat. Ada yang mati karena COVID-19 ini orang kaya, orang punya pekerjaan, punya jabatan, mati. Ini fulan yang tanya, nggak punya pekerjaan, cari pekerjaan, tapi masih hidup dia. Supaya kita tahu bahwasanya rizki itu akan mengejar kita sebagaimana ajal mengejar kita. Jadi rizki dan ajal itu bersamaan. Terus mengejar kita. Ketika ajalmu datang, rizkimu habis. Ketika rizkimu habis, ajalmu datang. Maka yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan kondisi pandemi ini sulit dapat pekerjaan, tapi engkau harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat Allah itu banyak. Yang kedua, seorang muslim hendaklah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Soalnya kadangkala kita tuh tergesa-gesa
Kalau tadi dikatakan semua doa sudah dibaca, semua sudah diamalkan, satu hal yang belum kau amalkan. Berbaik sangka sama Allah dan tidak tergesa-gesa. Apakah kita nggak lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, sabarnya beliau mendakwain Fir'aun, mendakwain kaumnya, disiksa sama Fir'aun, ditindas kaumnya, bayi-bayi disembelih sama Fir'aun, yang perempuan dibiarkan hidup. Sampai Allah katakan Allah Azza wa Jalla mengatakan itu adalah bala'un azim, bala yang besar sekali. Kaumnya sempat nggak sabar. Mereka mengatakan, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Musa. Mereka mengatakan, kita nih ditindas sama Fir'aun sebelum engkau datang. Dan setelah engkau datang kita masih ditindas. Artinya kondisi nggak berubah kalau bicara secara dunia, nggak berubah kondisi mereka. Yang berubah kondisi iman mereka. Mereka beriman. Mereka mentauhidkan Allah. Apa kata Nabi Musa? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'mal. Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Kemudian menjadikan kalian pengganti-pengganti mereka. Dan Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Dan kita pun mengatakan semoga Allah menghilangkan COVID-19 ini. Kemudian memberikan kepada engkau pekerjaan. Lalu Allah akan melihat gimana engkau bekerja nanti. Gimana engkau beramal. Orang tuh kalau susah deket sama Allah. Banyak kan kayak gitu. Diluangkan rezekinya, lupa. Kalau tadi katakan sekarang semua diamalkan, nanti dibukakan rezekinya kau ada di mana? Ada yang dikumandangkan kau ada di mana? Waktunya baca Quran, engkau buka. Maka berbaik sangka sama Allah dan bersabar. Kemudian ketiga, seorang muslim ini jangan bergantung kepada manusia. Oh, anak mau kerja di situ. Kenapa? Ada sohib di sana, ada kenalan di sana. Bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, engkau harus jadi orang yang cerdas. Kalau tidak ada pekerjaan yang menerima engkau sebagai pekerja di sana, engkau buat pekerjaan sendiri. Harus kreatif. Nabi SAW sampai mengatakan la ayyahfatiba ahadukum. Seorang di antara kalian cari kayu di gunung. Dia bawa talinya, dia cari kayu di gunung, dia ikat, fayaba'u ala, lalu dia taruh di punggungnya. Itu lebih baik daripada dia minta-minta sama. Kadangkala ada yang jadi, kalau bicara belum dapat pekerjaan, dia udah ngelamar sana ngelamar sini, kadangkala dia jadi benalu di keluarganya. Kerjanya makan minum doang. Terus gimana? Engkau bikin kerjaan. Jangan nunggu diterima jadi pegawai. Kalau Nabi memberikan contoh tadi, cari kayu bakar, mungkin kau bisa lakukan itu. Berangkat ke hutan. Berangkat kemana? Pagi hari keluar, bismillah. Sholat subuh berzikir, sholat duha minta sama Allah, istighfar, berangkat kerja. Bukan hanya ngelamar, tapi menciptakan pekerjaan. Kalau nggak mau ke gunung, kumpulkan rongsokan. Botol-botol atau apa, kumpulin. Jadi duit ya. Kardus-kardus. Tapi kebanyakan kita gengsi. Ana punya ijazah S1, Ustaz. Masa mengumpulkan rongsokan? Apakah engkau tahu? Sebagian bos-bos besar itu SMA nggak lulus. Nggak lulus SMA. Kenapa jadi bos? Karena mereka nggak gengsi kadang-kadang untuk bekerja. Sedangkan engkau gara-gara ijazah, jadi nggak dapat pekerjaan. Mulai bekerja. Tapi sekali lagi bersyukur sama Allah karena sampai hari ini dikatakan ini pandemi sudah 1,5 tahun, engkau masih bisa tulis pertanyaan itu, berarti engkau masih hidup dan punya rezeki.
Adapun pertanyaan yang kedua tentang pernyataan kam mintalin lil Quran wal Quran yal'anhu. Ini sebuah ungkapan sebenarnya, bukan hadis yang dikatakan berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Quran itu melaknat dia. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Contohnya dia baca laknatullah ala zalimin. Allah melaknat ya orang-orang yang melakukan kezaliman, atau laknatullah alal kadzibin, kepada orang yang berdosa. Dia sendiri bohong, dia sendiri zalim. Baca ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dia baca ayat Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba, tapi dia makan riba. Itu maksudnya. Sehingga nasihat ana bagi yang membaca Al-Quranul Karim, tolong dibaca juga artinya. Orang Arab itu, subhanallah, dia faham dengan artinya. Pantas dia membaca, hatam, faham. Kalau nggak faham, mereka akan buka tafsirnya. Kita yang nggak faham, hendaklah belajar dengan membaca artinya. Sehingga kita lebih berhati-hati. Nabi SAW akhlaknya itu apa? Ya Quran itu. Maksudnya setiap ada perintah beliau orang yang pertama mengamalkan. Setiap ada larangan beliau orang yang pertama meninggalkannya. Sehingga kita jadi orang-orang yang selamat dari laknat. Tadi kita baca Quran dilaknat sama Quran. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baik Ustadz, ilmu dunia yang dimanfaatkan untuk menolong banyak orang dalam perkara dunia, atau ilmu agama yang diamalkan untuk diri sendiri? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama antara ilmu dunia yang bermanfaat buat orang lain dan ilmu agama yang bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau bicara ilmu dunia bermanfaat buat orang lain, ini bagus sekali. Asalkan dia punya ilmu tentang akhirat. Maksudnya, dia ikhlas dalam beramal. Dia tahu amalan dia hanya akan diterima. Yang pertama kalau ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena kalau bicara manfaat dunia tapi nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Allah akan kasih balasan kepada dia di dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik cuma di dunia, mencari dunia, Allah kasih dunia. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena yang dia cari dunia. Tapi kalau orang ini, tadi dikatakan dia itu dokter umpamanya, alhamdulillah. Dia dokter, bisa memberikan manfaat kepada orang. Tapi dia juga punya ilmu tentang akhirat yang cukup. Yang wajib dia ketahui. Dia paham dengan akhirat, cuma dia bukan ustadz gitu loh. Tapi dia alhamdulillah anak belajar ustadz, kayak ikut kajian, memperbaiki keimanannya. Sehingga dia menjadi dokter yang agamis gitu. Yang paham agama tapi bukan seorang ustadz. Maka sangat mulia sekali daripada orang yang tadi punya ilmu agama ya hanya untuk diri dia sendiri aja. Jadi dia bukan jadi orang alim sebenarnya. Di dalam agama ini ada namanya alim, ada namanya abid dari sisi agama. Abid itu orang yang ahli ibadah. Ya tentunya ibadahnya udah benar. Dia punya ilmu tentang ibadah sehingga ibadahnya benar. Yang satu orang yang berilmu, yang dia tahu halal haram, yang kemudian dia mengajarkan kepada umat manusia. Mana yang lebih utama? Maka antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, kata Nabi SAW, Fadlul alimi alal abid, ka fadlil qamari laylatal badri ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Maka kalau bicara tadi, orang yang alim dunia memberikan manfaat kepada orang lain dengan orang yang ahli ibadah, tentunya kalau yang ini cari dunia, ya tentunya lebih baik yang ahli ibadah. Tapi kalau orang ini, dia mencari akhirat dengan memberikan manfaat kepada orang, karena kita tahu orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, maka insya Allah orang ini akan lebih utama gitu.
Karena manfaatnya bukan hanya punya diri dia, untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Tapi syaratnya dia faham tentang agama, artinya faham paling tidak tentang yang wajib, tentang yang haram, ya, dia tahu tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mohon izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak sejak usia dini agar anak berorientasi pada akhirat dan pintar dalam urusan akhirat? Apakah anak harus masuk pesantren agar anak pintar akhirat? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara pintar akhirat ini bukan berarti dia itu ustadz. Enggak. Pintar akhirat itu dia faham dengan jalan-jalan menuju akhirat. Dia tahu dengan rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Dia faham dengan tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ngerti dengan hukum sholat yang merupakan rukun Islam. Dengan puasa, zakat, haji. Dia tahu dengan rukun iman. Beriman kepada Allah. Sampai rukun iman yang kalian dia tahu dengan rukun ihsan, ya. Artinya alim akhirat ini bukan berarti dia mengetahui semua permasalahan agama secara detail. Enggak. Jadi dia orang faham dengan jalan menuju ke akhirat. Walaupun dia mungkin kerjanya sebagai dokter. Mungkin dia kerjanya sebagai ya wirausaha atau apa. Nggak harus dia jadi ustaz. Untuk yang seperti ini apakah anak harus di pesantren? Ya nggak harus. Tapi harus mendapatkan pendidikan yang cukup tentang akhirat tadi. Sekarang mungkin ada homeschooling, ya. Atau ada sekolah-sekolah yang full day. Yang di sekolah itu anak-anak alhamdulillah dia diajarin tentang bagaimana menuju ke surga Allah Azza wa Jalla di samping pelajaran tentang dunia. Jadi nggak harus sekolah di pesantren. Sekolah umum pun yang di situ istilahnya ada SDIT mungkin, ya, sekolah Islam terpadu yang memang sudah berusaha untuk memberikan pemahaman yang cukup buat anak-anak itu tentang akhirat, alhamdulillah itu mungkin sudah cukup. Tapi kalau dia ingin dijadikan tadi yang di surat At-Taubah, tidak semuanya pergi berjihad, tapi sebagian menuntut ilmu. Artinya memang ada orang-orang yang ingin dijadikan ustadz. Karena perlu kita ketahui, ada ustadz atau ulama yang ternyata dia jahil sama akhirat juga. Kenapa? Dia jadi koreknya neraka. Kita tahu koreknya api neraka ini orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran, dia mengajarkan ilmunya untuk cari dunia ternyata. Bukan untuk cari akhirat. Ketika dia ditanya, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas. Aku belajar ilmu tentang akhirat untuk mendapatkan keridhaan. Aku menghafalkan Al-Quran Karim dan membacanya untuk mendapatkan keridhaan. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Innama ta'allamta liqala qari. Engkau belajar baca Quran hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang alim, orang yang pandai membaca Quran, dan itu sudah kau dapatkan. Jadi ternyata dia dengan jalan menuju akhirat cari dunia. Maka perlu diperhatikan. Bagaimana mendidik anak kita berorientasi akhirat, ya kita harus sering-sering menyampaikan kepada dia tentang hakikat kehidupan dunia ini. Entar lagi kita akan tinggalkan semuanya, nak. Bagaimana dia menjadi orang bermanfaat di dunia, berbahagia di akhirat nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mungkin tidak sesuai dengan tema Ustaz. Saya mahasiswa kedokteran semester 5 Ustaz. Namun
merasa bahwa sudah mampu atau sudah dirasa wajib untuk menikah, namun saya kesulitan untuk memberi nafkah. Saya sudah mencoba untuk berpuasa, namun masih kesulitan. Bagaimana saran yang bisa saya lakukan, Ustadz? Karena kemampuan saya untuk memberi nafkah belum ada. Jazakallah khairan. Masya Allah jemaah. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini muncul karena dia mengerti tentang akhirat. Kalau dia nggak ngerti tentang akhirat, ana rasa dia nggak akan bertanya ini. Kenapa? Dia akan berzina. Kalau bicara untuk menyalurkan nafsu, ya anak-anak kuliah yang mungkin kurang keimanannya, dia berzina. Dan hal ini dianggap wajar dalam na'udzubillah atau lumrah dalam kehidupan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi karena yang bertanya ini tahu sama akhirat, tahu sama Allah, tahu sama hukum, jadi dia berpikir gimana sekarang? Kalau bicara dia kayaknya udah wajib nikah, tapi kondisinya nggak mampu. Terus bicara dia puasa juga berat masih karena lingkungan umpamanya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama berdoa. Kau minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah engkau berpuasa dan engkau rasa medannya terlalu berat, engkau juga menghindari tempat-tempat yang dapat membangkitkan nafsumu. Engkau sudah berusaha itu. Menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau memang gak mampu. Setelah itu berdoa minta sama Allah. Kemudian musyawarah sama keluarga. Karena di antara 3 orang yang Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan menanggung hidup mereka. Salah satunya. Wan nakihu lil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Allah tuh akan jamin dia. Maka mungkin engkau perlu mencari mertua yang ya kalau bicara bisa ngutang ya umpamanya. Ngutang gak apa-apa. Kalau bicara kondisinya berat. Orang aja motor ngutang kadang-kala dia. Walaupun dia gak terlalu butuh. Dia gak punya motor masih gak apa-apa. Dia masih utang. Nikah untuk apa? Berhutang untuk menikah. Kalau memang dibutuhkan gak apa-apa. Bisa jadi ngomong sama orang tua sendiri atau ngomong sama mertua. Saya masih belum mampu, tapi insya Allah nanti setelah saya bekerja, saya akan lunasin hal itu. Ini salah satu cara. Atau diantaranya memang menikah dengan wanita yang sudah punya penghasilan. Yang soleha, yang punya penghasilan, tapi tetap dia mengatakan nanti aku akan lunasi ketika aku sudah mulai bekerja. Atau bekerja sekarang. Apa saja pekerjaan. Allah akan kasih jalan. Subhanallah. Ketika anak menikah. Kalau bicara mampu ya nggak mampu juga. Anak mahasiswa pada waktu itu. Tapi ya sudah waktunya menikah. Wah, ketika anak menikah pulang bawa utang. Ke Madinah itu anak bawa utang. Tapi subhanallah Allah lunasi itu semua utang. Dan ana masih ingat ketika ana bujangan di Medina, ana dapat uang yang sama sebenarnya. Itu ana nggak bisa beli mobil. Ketika ana menikah belum bisa beli mobil. Punya anak bisa beli mobil. Yang seharusnya orang berpikir, loh punya istri, punya anak kan uangnya dibagi 3. Allah war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang akan kasih rezeki. Jadi ketika engkau tidak mampu dan engkau sudah berusaha dengan segala cara, yang terakhir ya menikah dengan berhutang. Tapi dengan catatan tadi, engkau punya janji sama mereka, tatkala engkau sudah bekerja, engkau akan melunasinya. Dan kalau mati, ya sebelum bisa melunasin, ya engkau minta maaf sama mereka. Karena memang hutang untuk satu hal yang mendesak diperbolehkan. Dengan catatan punya niat untuk melunasinya dan
ada kemampuan untuk melunasinya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bekerja sebagai ASN di salah satu RSUD. Gaji ASN tiap bulan saya terima penuh tanpa potongan, meskipun kadang saya masuknya terlambat atau kadang tidak masuk untuk melaksanakan tugas. Bagaimana hukum gaji yang saya terima, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hal ini kembali kepada sistem penggajian. Kalau memang sistemnya itu orang kalau tidak masuk itu dipotong. Kalau dia telat itu dipotong. Hanya saja karena ya mungkin engkau punya kenalan. Makanya Anda bingung. Mungkin nanti sama Dokter Anwar nih. Dok, kenapa dia kok nggak dipotong, Dok? Kira-kira. Mungkin ada beberapa ada beberapa rumah sakit yang dipotong, Ustadz. Mungkin mekanisme tiap-tiap rumah sakit umum mungkin, Ustadz. Karena kan kadang-kadang rumah sakit umum itu udah menjadi BLUD sendiri, Ustadz, punya wewenang sendiri terhadap sistem penggajian dan subhanallah. Itu tadi apabila di tempat kerja dia memang diperbolehkan, artinya dia memang telat nggak apa-apa sama kan bos kadang-kala anak buahnya telat nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Yang penting kok kerjanya selesai. Sebagian tempat kerja itu seperti itu. Jadi masih ada toleransi. Dia telat berapa menit masih diperbolehkan. Dia nggak masuk asalkan ngomong. Yang penting pekerjaan dia selesai. Sehingga dia digaji itu karena pekerjaannya selesai. Tapi kalau akadnya itu memang bukan pekerjaannya selesai. Namun dia ada jam kerja yang harus dia selesaikan. Tapi dia nggak masuk. Kemudian kalau tadi dikatakan dia nggak dipotong itu kok bisa nggak dipotong gitu. Kalau memang dihalalkan dengan tempat dia kerja, nggak apa-apa. Berarti nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ya ada kong kali kong di sana, berarti gaji itu nggak halal. Yang dia nggak masuk. Kadang-kala hitungannya per jam umumnya. Ana di kampus dipotong. Ana nggak pernah ikut apa namanya dah? Sidik jari. Di kampus kita ini ada sidik jari. Jadi ada gaji sebagai dosen, ada gaji mengikuti jam kerja dia, ada gaji pejabat struktural. Ana sampaikan Ana kayaknya nggak bisa ngomong. Datang jam segini karena ada beberapa urusan ini tuh ada kajian. Akhirnya Ana nggak pernah sidik jari. Sehingga Ana nggak dapat gaji kehadiran. Jadi kan ada model gaji memang ada apanya ya. Ada macam-macamnya, ada kehadiran sekian, ada tunjangan sekian, macam-macam seperti itu. Tatkala dia ambil yang memang dia kerjakan, nggak ada masalah berarti. Tapi kalau ternyata, kalau dikatakan tadi, tunjangan kehadiran atau gaji kehadiran, dia seharusnya dipotong. Kalau nggak dipotong, kenapa nggak dipotong? Kalau ternyata memang ada main di sana, maka engkau hitung, kalau anak sehari nggak masuk, sekian, mamanya anggap sehari nggak masuk 50.000 kehadiran itu. Ya sudah 50.000 balikin ke tempat kerja kita. Balikin sebagai sumbangan atau apa, yang penting jangan dibawa pulang. Karena itu nggak halal buat kita. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana caranya menghindari serta sikap kita terhadap tradisi di masyarakat yang cenderung ke arah kesyirikan. Pertanyaan yang kedua, dalam situasi pandemi yang sedang meningkat ini, apakah ada anjuran untuk dilakukan doa bersama, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Yang pertama, ya kalau bisa bicara tradisi, Islam ini nggak anti sama tradisi. Jadi jangan dikatakan Islam itu anti sama tradisi, enggak. Tradisi-tradisi yang baik, yang sesuai, sejalan dengan syariat, dilestarikan. Tapi tradisi-tradisi yang berseberangan dengan syariat, maka diperangin. Dan biasanya orang nggak mau dikasih tahu, meninggalkan tradisi nggak mau. Mereka jawabannya dari dulu nenek moyang kami seperti itu. Loh, kalau itu nggak benar, kalau itu nggak baik, maka ditinggalkan. Contohnya, dulu itu ada tradisi di beberapa daerah di Jawa atau di luar Jawa
yang orang itu nggak berpakaian. Itu tradisi. Apakah itu dibiarkan? Enggak. Kenapa? Diperbaikin. Kenapa ini? Enggak lah, nggak mungkin akan ditoleransi atau dilestarikan yang seperti ini. Kalau itu urusan dunia aja kita nggak lestarikan, gimana yang urusan akhirat tadi? Maka tugas kita adalah melaksanakan dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampaikan, kita kasih tahu. Ketika mereka menolak, ya tugas kita hanya menyampaikan dan mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yang terkadang keluarga kita sendiri. Ada tradisi-tradisi yang berbau kesyirikan ya. Menyembelih untuk selain Allah ya. Memberikan sesajen untuk selain Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah min dzalik. Tugas kita adalah berdakwah dan mengajak mereka kepada jalan yang benar. Tapi yang jelas engkau akan dimusuhi. Maka harus bersabar. Engkau akan dicela. Ya, bisa jadi mereka tidak akan menegurmu atau bahkan akan mengusir. Dan Nabi kita Muhammad SAW diusir sama kau. Bahkan mau dibunuh sama mereka. Maka tolong kita tetap berusaha memperbaiki dengan cara yang baik. Dengan adab dan etika. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus tadi pertanyaan yang kedua berkaitan doa bersama. Haibati fillah. Sebenarnya kalau bicara doa bersama, alhamdulillah. Setiap Jumat kita tuh doa bersama. Setiap Jumat. Kita doa bersama. Dan itu tempat kumpulnya umat Islam pada waktu itu. Maka rasa itu mungkin yang bisa dilakukan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi doa bersama yang berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti ketika paceklik. Tidak turun hujan, itu ada doa istisqa ya, salat istisqa, minta hujan. Kemudian ketika ada kondisi yang mengenaskan, bukan karena musibah alam, tapi biasanya karena peperangan ya, umat Islam dibantai ini itu ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca dalam kondisi-kondisi tadi. Umat Islam diserang bukan karena kondisi kejadian-kejadian yang seperti COVID gini, enggak. Dari dulu ada di masa Umar bin Khattab itu pernah terjadi wabah ta'un. Yang ana tahu wallahu a'lam bishawab, ketika itu tidak ada qunut nazilah dan tidak ada kalau bicara doa bersama, tapi di tempat-tempat yang seperti khutbah Jumat itu mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksimalkan. Kita tuh kadang-kala doa ketika Jumat itu ya mengaminkannya tidak dari hati gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Izin mungkin pertanyaan yang terakhir Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa yang sebaiknya saya lakukan ketika saya bekerja terlalu terforsir? Berangkat pagi, pulang petang, jika sampai rumah hanya tinggal tidur. Tidak ada waktu untuk keluarga, mengaji, sholat tidak tepat waktu. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Mohon sarannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah jamaah. Sepertinya apa yang disabdakan Nabi SAW ya terbukti ya. Banyak manusia itu yang jifatin bil lail, himar bin nahar. Bangkai di malam hari, keledai di siang hari. Kerja. Sampai rumah tidur. Pagi kerja. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perbaiki keimanan dan keyakinan. Yang menyebabkan orang itu terforsir mencari dunia itu ambisi sebenarnya. Sampai kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua mata. Wa syattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan. Jadi gak punya waktu buat ngaji, gak punya waktu buat keluarga, sibuk cari dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia
tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar buat dia. Jadi dalam kondisi dia capek lelah, uangnya tetap segitu-gitu aja gitu loh. Bukan karena dia pagi sampai sore akhirnya jadi orang kaya, enggak. Tetap kayak gitu aja. Maka yang perlu diperbaiki adalah ambisinya. Apa sebenarnya yang kau cari? Ini yang pertama. Yang kedua, kunci rizki itu bukan hanya bekerja. Tapi apa? Istighfar. Kunci rizki. Tawakal. Kunci rizki. Bersedekah. Kunci rizki. Silaturahim. Kunci rizki. Jadi ketika engkau berpikir mau cari dunia ini, bukan hanya bekerja dari pagi sampai sore, enggak. Ana mau kerja, cari kerjaan, enggak. Ana mau kerja sampai siang aja umpamanya. Atau ana bagaimana, sore hari ana cari pintu rizki yang lainnya. Tetap bekerja. Artinya seorang muslim itu menggantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah ketika kita ambisinya tidak duniawi, Allah akan berikan kemudahan buat kita. Waman kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang ambisinya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa jama'a alai syamlah. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Dikumpulin urusan dia. Yang ruwet-ruwet tuh jadi mudah. Wa atatuh dunya wa hiya raghib. Dunia datang kepada dia dalam kondisi dunia itu hina. Datang kepada dia. Karena ambisi dia akhirat. Maka semoga engkau bisa melakukan itu dan terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara mungkin memang kondisinya Ustaz berat, anak masih terikat bekerja di satu tempat, maka manfaatkan waktu setelah memperbaiki ambisi tadi. Manfaatkan waktu ketika perjalanan, mendengarkan kajian, ngaji, berzikir sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika malam hari tetap menyempatkan untuk sholat witir. Kalau bicara lagi tadi sholatnya telat-telat, nggak tepat waktu. Ini karena ambisi dunia. Tapi kalau ambisi akhirat, anak tetap mau sholat tepat waktu. Urusan berkurang rezekinya, Allah kasih rezeki dari jalan yang lain insya Allah. Hadza wallahu alam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Jangan lupa setiap muslim ya untuk berdoa buat dirinya, buat keluarganya, buat negerinya. Bukan hanya diselamatkan dari virus COVID, tapi diselamatkan dari virus kesyirikan dan kekufuran. Dan kita diselamatkan dari semua virus yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Anwar. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga Allah berikan perlindungan untuk Ustaz dan rekan-rekan di sana dan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai virus yang melanda, baik virus kesyirikan maupun virus fisik, yaitu virus corona. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Sekali lagi kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami tutup dengan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.